Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Yeay, akhirnya ketemu lagi sama aku di review drama Korea plus kaitannya dalam teori psikologi. Kenapa aku hari ini pakai handbook? Ada yang bisa tebak? Karena hari ini aku mau review drama Korea Mystic Pop-Up Bar. Wah, ada yang udah nonton belum? Karena drama ini baru banget selesai minggu kemarin kalau nggak salah ya. Nah, drama Mystic Pop-Up Bar itu mirip dengan drama Hotel de Luna. Jadi mereka sama-sama terjebak di antara dunia nyata dan dunia arwah untuk menyelesaikan sebuah misi. Nah, perbedaannya adalah kalau Jang Manul ini kan dia terjebak karena dendam di masa lalunya. Kalau Mystic Pop-Up Bar selain terjebak karena dendam di masa lalunya, tokoh utamanya ini juga menjalankan misi demi jiwa atau arwah yang sangat ia sayangi. Nah, ini dia sinopsisnya. Mystic Pop-Up Bar menceritakan kisah Wolju, seorang pemilik kedai bernama Kedai Mistis. Nama kedainya aja mistis ya. Yang sudah berusia 500 tahun. Wolju harus berada di dunia nyata selama 500 tahun untuk menyelesaikan sebuah misi, yaitu mendengarkan cerita dari 100.000 orang untuk menuntaskan dendamnya melalui mimpi. Ia melakukan ini sebagai wujud membayar dosa-dosa di masa lalunya dan menyelamatkan jiwa orang yang ia sayangi. Karena kalau dia tidak menuntaskan misi ini, dia akan langsung lenyap dan tidak bisa reinkarnasi. Serta jiwa orang yang ia sayangi ini akan selalu apes apa sih? Akan selalu sedih. Pokoknya beratlah hidupnya. Tentunya tidak mudah untuk menjalankan misi tersebut. Suatu hari Wolju bertemu dengan Kang B, seorang karyawan di swalayan yang memiliki kemampuan unik, yaitu jika ia atau orang lain tak sengaja menyentuh tangan Kang B, maka secara otomatis orang tersebut akan menceritakan kesulitannya atau masalahnya kepada Kang B. Wah, ketika Wolju mengetahui hal tersebut, ia langsung meng-hire atau meminta Kang B untuk menjadi kerja paruh waktu di kedainya saat malam, supaya target atau misinya cepat tercapai sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Di sini Wolju tidak mengelola kedai ini sendirian. Ia juga dibantu oleh manajer Gi, seorang mantan detektif di dunia akhirat yang mampu menaklukkan roh jahat. Ternyata manajer Gi ini berada di antara dunia nyata dan dunia akhirat selama 500 tahun untuk menebus dosa di masa lalunya. Kira-kira ada hubungan apa ya antara Wolju dan manajer Gi? Awalnya Wolju sangat kesal harus menjalankan misi ini, sehingga terkadang Wolju bersikap kasar dan seringkali mengumpat kepada pelanggan ataupun karyawannya, yaitu manajer Gi. Namun di akhir cerita, ia sangat senang dapat mendengarkan cerita orang dengan ikhlas dan dapat membantu permasalahan mereka melalui mimpi. Nah, pernah gak sih teman-teman kalau misalkan ada temannya yang lagi curhat, terus kita nggak fokus dengerin, terus dia kayak, lu mah gak dengerin gue sambil main HP. Kok lu sambil makan sih, kan gue lagi cerita. Jadi karena kita tidak fokus, akhirnya kita tidak bisa menangkap apa yang sedang teman kita ceritakan. Jadi permasalahannya ada di komunikasi ya. Baiklah, di sini aku akan sharing, bukan ngajarin loh ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada saran, boleh banget tulis di komen, atau mau sharing juga gitu tentang topik ini, mungkin pengalamannya atau ada teorinya juga, teori-teori lain dari teman-teman, boleh banget, silahkan komen ya. Jadi aku mau berbagi informasi bagaimana seni mendengarkan itu menjadi indah. Untuk topik kali ini aku ambil referensi dari berbagai jurnal dan juga buku ini. Wow, ternyata terbalik tulisannya. Aku sendiri pun terkadang masih suka tidak fokus atau tidak mendengarkan secara aktif ketika ada temanku yang cerita. Mungkin kita akan bisa mendengar secara aktif kalau kita latihan. Ayo semangat, kita pasti bisa. Padahal salah satu kunci dari mendengar aktif adalah kita bisa merasakan emosi yang sedang dirasakan dari lawan bicara kita. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum bedanya simpati dan empati? Buat konco-konco yang belum tahu, perbedaan antara simpati dan empati adalah
Kalau simpati itu kita hanya merasakan emosi yang dia rasakan, kayak oh iya dia sedih atau menyenangkan atau membuat malu seperti itu. Nah, kalau empati dia merasakan, membayangkan, dan yang terakhir adalah sampai pada tahap ia membantu permasalahan dari orang tersebut. Nah, pada awalnya Wolju ini sangat sulit untuk berempati kepada orang ketika ada yang curhat gitu sama dia. Makanya dia susah dapat pelanggan. Pasti orang-orang ini langsung kabur. Jadi dia kayak cuma datang ke kedai untuk makan minum terus langsung ciao gitu. Karena dia mendekatinya secara agresif. Padahal misi dia adalah mendengarkan cerita dari 100.000 orang. Wolju ini kayak konselor gitu ya. Bagaimana cara mengembangkan keterampilan mendengarkan secara aktif? Jadi caranya adalah ketika ada teman kita yang sudah bilang curhat dong, kalau udah kayak gitu, sikap kita adalah siap fisik dan psikis. Yang pertama bisa kita katakan adalah, bagaimana harimu hari ini? Oh, hari ini melelahkan ya buat kamu. Apakah kamu mencemaskan sesuatu? lalu tatap matanya. Karena kalau misalkan kita sambil ngapa-ngapain gitu, mau sambil main handphone atau makan, itu kan berasa ya, jadi nggak merasa didengarkan. Jadi kalau kayak gitu nanti orang bakal males cerita ke kita. Yang kedua, Gue tuh kesel banget sama si A, soalnya dia bikin rencana gue semua rusak. terus kita reflecting dulu. Reflecting itu adalah mengulangi kata yang sudah ia lontarkan tadi, tapi menggunakan kalimat kita sendiri. Jangan lupa pahami dulu ya, karena bisa jadi salah kata atau salah kalimat yang nanti artinya beda, dan teman kita mungkin yang lagi marah itu, lagi sedih, lagi kecewa malah. Kok lu gak nyambung sih? Contohnya, Oh iya, kamu pasti kesal banget ya sama si A karena rencana kamu ke depan tidak sesuai harapan. yang ketiga, bisa juga kita bantu dengan beberapa pertanyaan terbuka untuk menggali atau untuk lebih mengekspresikan emosi yang sedang dirasakan teman kita yang lagi curhat ini. Jadi kadang tuh karena lagi saking stresnya, kita menganggap itu ya udah stres aja, padahal di dalam stres itu kan ada berbagai macam emosi. Nah, supaya bisa diuraikan satu persatu, bisa juga nih kita kasih pertanyaan. Jadi nanti, oh iya kayaknya gue emang lagi marah deh, oh iya emang gue lagi kecewa. Seperti apa contoh kalimatnya? Bisa jadi, Apa yang menjengkelkan dari dia menurutmu? Kedengarannya asik ya. Menurut kamu bagian mana yang paling bagus? apa yang kamu ingin katakan untuk dia? Seperti itu kira-kira. Nah, terkadang kan ada juga orang yang curhat itu hanya butuh didengar, atau dia juga butuh solusi, butuh didengar dan butuh solusi. Kalau misalkan seperti itu, kita bisa tanyakan, apa yang bisa saya bantu dalam kasus kamu ini? Mungkin dia bisa jawab, gak apa-apa lu dengerin gue aja, pokoknya gue lagi pengen marah-marah. Atau, bantu gue, kayak gue bingung nih nyari solusinya, gue harus apa dan gue kenapa kayak begini. Atau bisa juga, aku siap kok dengerin kamu cerita. Dalam komunikasi juga ada hambatan-hambatan kan, baik dari eksternal maupun internal. Nah, untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut, kalau misalkan hambatannya dari eksternal, contohnya berisik, nah cari aja ruangan atau tempat yang enak buat cerita. Mungkin ada temannya yang lagi sedih, butuh ketenangan, atau misalkan di tempat karaoke, jadi habis nyanyi nangis-nangis gitu kali ya, terus dia mau cerita, iya gue lagi sedih bla 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 gitu, atau iya nih gue lagi senang makanya gue semangat banget nyanyinya, kan ada juga yang kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sebagai pendengar itu belum siap secara fisik dan psikis, dan itu akan mempengaruhi fokus kita untuk mendengarkan cerita mereka, lebih baik kita katakan, Boleh nggak tunggu 5 menit dulu, soalnya gue lagi ngerjain sesuatu nih, nanti gue telepon lagi ya. jadi setidaknya kita memberikan mereka kepastian untuk menunggu supaya cerita mereka bisa didengarkan oleh kita nantinya. Jangan PHP atau jangan kayak, ya udahlah gue dengerin aja, toh cuman dengerin doang kan dia cerita panjang lebar, terus gue cuman iya oke gitu. Kan gak enak ya digituin kan. Ya kira-kira seperti itu, supaya teman kita yang ingin cerita ini
nggak merasa cemas, nggak merasa di PHP-in atau merasa diabaikan. Karena ketika orang itu sudah percaya dengan kita untuk cerita dan kita berusaha untuk mendengarkan secara aktif, maka nanti dia akan tumbuh rasa percaya diri, rasa aman, rasa nyaman, rasa dihargai, dan itu udah merilis stresnya dia. Dari situ aja udah dia merasa lega gitu kan, karena oh iya aku ada teman cerita nih. Ini si A si B si C. Oke, sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi.